Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan rangkuman dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira Mayang-Bijayani. Saya dari kelas 2B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu pengertian perkembangan peserta didik. Apa itu perkembangan? Menurut Kasiram, pada tahun 1983, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru, yang berbeda dari sebelumnya, mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat seorang individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Menurut Sandrock Hussein, pada tahun 1992, perkembangan merupakan pola perkembangan suatu individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu dari bertemunya sperma dengan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri individu. Dari beberapa pendapat, ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Dalam menumbuh kembangkan kualitas peserta didik, yang perlu dilakukan oleh tenaga pendidik adalah mengenali peserta didik dengan sebaik-baiknya. Mengenali di sini diartikan sebagai mengenal psikolog seorang anak tersebut, bagaimana pribadi si anak, dan cara menghadapi watak atau karakteristik anak tersebut yang berbeda-beda. Dengan kita mengenali karakter si anak, maka pendidik akan lebih mudah dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan, dan si anak akan lebih mudah dalam menerima apa yang disampaikan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu konsep dasar perkembangan. Yang pertama itu ada pertumbuhan atau growth. Perubahan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Kematangan atau maturation. Nah, perubahan kualitatif fungsi psikofisik organisme dari tidak siap menjadi siap melakukan fungsinya. Perubahannya alamiah dan hasil belajar. Yang kedua, ada belajar atau learning. Perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman disengaja atau bertujuan atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, yang ketiga, ada latihan atau exercise. Perubahan perilaku yang bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman disengaja, bertujuan atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilani Samurti. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang peserta didik. Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 menegaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Peserta didik pada usia SD MI adalah anak yang memiliki rentang usia 7-12 atau 13 tahun. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kesimpulannya, peserta didik yaitu semua komponen masyarakat yang belajar dari dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur, baik prosedur formal maupun informal. Sedangkan tenaga pendidik adalah semua orang yang mengamalkan ilmu dan pengalamannya dengan cara memberikan bekal dan pengajaran sebagai pengabdian terhadap masyarakat. Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, antara lain seperti ada peserta didik yang cepat menerima materi, dan ada yang harus diulangi sehingga ia mengerti suatu materi. Ada yang sifatnya cepat menghafal dan ada yang sulit menghafal. Oleh karena beragamnya karakteristik setiap peserta didik, yang harus diperhatikan oleh pendidik adalah harus berpandai-pandai mengenal karakteristik setiap peserta didik. Misalnya dengan cara memberikan suatu permasalahan dan bagaimana peserta didik menyelesaikannya dengan solusinya sendiri.
Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Yang keempat, tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. Yang pertama, agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Yang kedua, merespon perilaku peserta didik secara tepat. Yang ketiga, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Dan yang keempat, untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Sama, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Yang kedua, memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangan adalah proses yang tak berakhir. Manusia akan berkembang, berubah, dan dipengaruhi terus oleh pengalaman sepanjang hayatnya, baik dalam aspek fisik maupun dalam aspek psikis. Yang kedua, setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Tidak semua anak yang sama usianya mempunyai perkembangan yang sama, karena anak bersifat individual yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. 3. Semua aspek perkembangan saling berkaitan. Perubahan dalam satu aspek mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek lain, disebabkan oleh aspek-aspek perkembangan anak tersebut berhubungan satu sama lain. Maka pendidik harus menyadari betul hal ini dan menggunakan kesadaran ini untuk memperorganisasikan pengalaman-pengalaman belajar anak, membantu anak-anak berkembang secara opsional dalam semua dimensi perkembangan dirinya. Keempat, perkembangan berlangsung dari kemampuan bersifat umum menuju bersifat khusus. Pada awal perkembangan peserta didik berinteraksi dengan lingkungan, maka peserta didik akan mendapatkan tanggapan secara umum. Baru setelah itu akan mendapatkan tanggapan secara khusus dan semakin terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Zafira. Sekarang kita akan membahas materi yang terakhir nih, yaitu tentang konsep dasar perkembangan peserta didik. A. Masa prenatal. Masa prenatal adalah masa di mana sang anak masih dalam kandungan yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa pengalihan gen dari orang tua ke anak, pembentukan organ tubuh dan jenis kelamin, dan lingkungan yang dipengaruhi oleh kondisi psikis sang ibu. B. Masa bayi. Nah, masa bayi ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu masa partonatal, yaitu di mana 30 menit setelah kelahiran bayi, dan yang terakhir fase neonatal, yaitu setelah plasenta atau ari-ari dipotong hingga bayi dapat berdiri sendiri sebagai individu. C. Masa kanak-kanak awal. Berlangsung dari umur 2 hingga 6 tahun. Ciri-cirinya yaitu semakin baik dalam penggunaan organ tubuh, cerewet, bermain dengan teman sebaya, dan berjenis kelamin sama. Namun, pada akhir masa ini, anak sudah mulai bisa diatur dan siap masuk sekolah. D. Masa kanak-kanak akhir. Berlangsung sejak usia 6 tahun hingga organ seksualnya masak atau matang, umumnya 12 hingga 13 tahun untuk wanita, dan 14 hingga 15 tahun untuk pria. E. Masa pubertas. Masa pubertas ditandai dengan masaknya organ reproduksi, secara fisik sudah siap untuk beranak pinak dan mulai menyukai lawan jenis. F. Masa remaja. Masa remaja dibagi menjadi 2, yaitu masa remaja awal sekitar usia 13 hingga 17 tahun, dan masa remaja akhir sekitar usia 17 hingga 18 tahun. Masalah yang sering timbul yaitu takut gemuk, ingin punya kumis atau jenggot, dan menganggap temannya adalah segalanya. G. Masa dewasa awal. Masa ini berkisar antara usia 18 hingga 40 tahun.
Ini adalah masa pemantapan diri terhadap pola hidup atau keluarga. H. Masa dewasa madya, berkisar antara 40 hingga 60 tahun. Umumnya sudah memiliki kehidupan yang mapan, berkeluarga, dan memiliki beberapa anak. I. Masa usia lanjut, pada usia 60 tahun ke atas, di mana mensyukuri yang sudah dicapai pada masa sebelumnya, namun kondisi fisiknya sudah banyak menurun. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kami dari kelompok 4, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.